Selamat malam Pak Felix, perkenalkan nama saya Zuhar Sisak dengan NIM 23F30004. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil UAS kerja saya, yaitu pemodelan kendali diskrit PID pada sistem pengendalian tekanan boiler industri. Nah, di sini tuh untuk latar belakangnya adalah boiler adalah jantung dari banyak proses industri. Menjadi tekanan uap atau sistem pressure tetap stabil sangat krusial karena keamanan tekanan berlebihan dapat menyebabkan ledakan fatal. Lalu untuk efisiensi, tekanan yang fluktuatif menurunkan efisiensi termal dan kualitas produk bila proses hilir membutuhkan suplai uap dengan parameter yang konsisten. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya ada peran sampling dan ZOH. Nah, yang pertama itu ada periode cuplik dalam kurung T. Jadi waktu sampling diatur tetap, misal T sama dengan 0,1 second. Jadi untuk menjaga konsisten data digitalnya. Lalu ada ZOH yaitu Zero Order Hold, itu mempertahankan nilai sinyal kendali dari sampel K hingga sampel K+1. Selanjutnya ada PLC atau digital, itu adalah pemrosesan logika terjadi di CPU yang hanya mengenal deret angka, bukan kurva kontinu. Lalu ada arsitektur instrumen. Yang pertama itu ada controller, PLC atau DCS yang menjalankan algoritma PID, discrete dalam waktu sampling. Sensor, pressure transmitter atau PT yang mengirimkan sinyal tekanan aktuator ke controller. Selanjutnya ada aktuator, control valve yang mengatur laju bahan bakar atau posisi damper udara. Nah, di sini untuk diagram blok sistemnya. Jadi sistem ini merupakan sistem closed loop atau loop tertutup di mana sinyal error dihitung dari selisih set point dan tekanan aktual. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada transformasi ke kawasan Z. Itu tuh adalah model continue boiler diintegrasikan dengan ZOH untuk mendapatkan fungsi alih diskrit. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya adalah persamaan beda. Dari fungsi alih kita turunkan difference equation untuk realisasi pemrograman. Untuk rumusnya seperti ini di bawah sini. Nah, ini untuk rumus koefisien input kendali dan ini untuk rumus parameter peluruhan tekanan. Selanjutnya ada strategi kendali PID discrete. Jadi algoritma pengendali menggunakan struktur PID digital dengan notasi waktu discrete. Nah, untuk rumusnya di sini tuh ada 3 tahap, yaitu proporsional. Untuk proporsional itu adalah respon langsung terhadap error saat ini. Selanjutnya ada integral, itu menghilangkan kesalahan tunak secara akumulatif. Lalu derivatif untuk mengantisipasi perubahan tekanan untuk meredam osilasi. Nah, selanjutnya ada analisis kestabilan bidang Z. Kestabilan sistem digital boiler dianalisis melalui letak pole sistem. Yang pertama on the circle, sistem stabil mutlak jika seluruh pole berada di Z kurang dari 1. Nah, jika pole keluar dari lingkaran satuan, tekanan akan naik tak terkendali. Itu akan masuk pada tahap berbahaya. Selanjutnya ada letak pole menentukan kecepatan respon dan besar overshoot. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar kanan tersebut. Nah, implementasi dan dampak praktisnya. Untuk efisiensi energi itu kendali diskrit yang tepat meminimalkan pemborosan bahan bakar boiler. Digitalisasi itu untuk digitalisasi memungkinkan integrasi ke sistem monitoring IoT atau SCADA terpusat. Batasan praktis, equation error dan keterlambatan komputasi menjadi tantangan utama. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah sistem kontrol digital. Tekanan boiler dikendalikan secara diskrit oleh PLC berdasarkan waktu cuplik T dalam zero order hold atau ZOH untuk mengubah sinyal digital menjadi aksi fisik kutub. Nah, untuk pemodelan matematika eksplisitnya itu transformasi ke domain Z menghasilkan fungsi alih di dalam kurung Z, persamaan beda dan state space discrete yang presisi untuk menjalankan algoritma PID secara sekuensial. Nah, untuk stabilan mutlaknya di sini adalah sistem dijamin aman dari resiko ledakan jika seluruh pole berada di lingkaran satuan Z kurang dari 1. Jika pole keluar dari lingkaran ini, tekanan akan berosilasi tak terkendali. Nah, untuk referensinya seperti ini. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih.